Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Rita Farizal dengan NIM 19111113100 dari kelompok 4 kelas A 2019-2 akan membuat video dengan materi perawatan luka orif-oref. Yang pertama kita ke pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Salsa Dita. Ibu bisa memanggil saya perawat Salsa. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Elvina. Oh, baik, Ibu senangnya dipanggil apa, Bu? Lia aja, Sus. Baik Ibu Lia, jadi tujuan saya kesini adalah akan melakukan perawatan luka pada luka Ibu, di mana tujuannya adalah untuk mendeteksi dini apakah terdapat infeksi atau komplikasi pada luka Ibu. Nah, kita akan melakukannya sekitar 10 menit di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baiklah, kalau begitu. Nah, Ibu boleh saya buka balutannya ya, Ibu? Nah, setelah itu kita kaji apakah terdapat komplikasi pada luka pasien. Yang pertama itu ada komplikasi perdarahan terselubung atau perdarahan tersembunyi. Kita inspeksi perdarahannya apakah berwarna merah atau merah kecoklatan atau merah kehitaman. Nah, setelah itu kita dapat melihat luas luka pasien menggunakan pen light. Nah, setelah itu kita bisa memberi tanda pada luka pasien. Setelah itu kita dapat memonitor tanda-tanda vital pasien dan dapat kita dokumentasikan. Lalu yang kedua itu ada neurovascular compromise, yaitu ada 3 yang harus dikaji, itu CSM. Yang pertama itu colored plus, itu adalah capillary refill-nya kita kaji, yaitu dengan menekan ujung jari. Ibu, saya tekan ujung jarinya, Ibu. Nah, lalu kita lihat. Nah, normalnya adalah warna jari akan kembali kurang dari 3 detik. Nah, selain capillary refill, kita juga mengkaji nadinya dan kita juga mengkaji suhu pada kulit pasien. Setelah itu ada S, itu sensation. Kita tanyakan apakah pasien merasakan kebas atau kesemutan di sekitar luka. Ibu, apakah Ibu ada merasakan kesemutan atau kebas di sekitar area luka Ibu? Tidak. Tidak ya Ibu. Nah, selanjutnya itu move. Kita dapat meminta pasien untuk menggerakkan bagian tubuh yang terdapat area luka. Ibu bisa gerakkan area tubuh, area lengan Ibu, Bu? Bisa, Sus. Oh iya, bagus sekali ya Ibu. Nah, di sini normal karena pasien dapat menggerakkan. Setelah itu untuk CSM ini dapat kita lakukan pada 8 jam pertama. Kita dapat melakukannya selama 2 jam sekali, dan pada 48 jam berikutnya kita dapat memeriksanya selama 4 jam sekali. Nah, setelah itu yang ketiga itu compartment syndrome. Nah, pada compartment syndrome ini otot, pembuluh darah, dan saraf itu dilapisi oleh selaput fascia inelastik atau kompartemen. Nah, jika otot yang terdapat pada kompartemen ini mengalami pembengkakan, maka pembuluh darah dan sarafnya akan tertekan sehingga dapat mengakibatkan nyeri yang tak henti-henti. Nah, kita dapat mengkaji tanda gejalanya, kita dapat menanyakan kepada pasien. Ibu, apakah Ibu ada merasakan nyeri pada area luka yang mendalam dan tidak henti-henti serta berdenyut, Ibu? Tidak. Tidak ada ya Ibu. Nah, apakah Ibu ada mengonsumsi obat analgesik untuk meredakan nyeri, Bu? Tidak. Tidak. Apakah kita juga dapat mengkaji apakah terdapat pembengkakan pada area luka atau ada otot yang mengeras? Lalu kita kaji juga capillary refill-nya apakah berkurang atau warnanya kembali lebih dari 3 detik, atau kukunya sianosis, atau juga nadinya lemah. Lalu kita tanyakan kepada pasien apakah ada kesemutan atau kelumpuhan. Ibu, apakah ada merasakan kesemutan pada area lukanya, Ibu? Tidak. Tidak ada, baik. Nah, tadi juga kita sudah meminta pasien untuk menggerakkan area lukanya dan pasien dapat menggerakkannya, maka tidak terjadi kelumpuhan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan komplikasi skin or tissue breakdown. Nah, itu tuh biasanya terjadi karena gips yang dipasang terlalu ketat dan berada di tulang yang menonjol. Lalu
juga dapat terjadi jika ujung gipsnya tajam dan mengenai kulit, sehingga itu dapat meningkatkan risiko iritasi kulit yang dapat juga berakibat infeksi. Nah, kita juga dapat meraba pada area sekitar luka apakah teraba hangat. Jika teraba hangat itu kemungkinan terjadi peradangan atau inflamasi. Lalu juga kita lihat apakah ada drainase. Jika terdapat drainase maka kemungkinan terjadi kerusakan kulit, dan juga jika terjadi infeksi maka akan tercium bau. Nah, setelah itu yang kelima kita mengkaji komplikasi, yaitu hidden infection from wound or ulcer. Nah, caranya kita dapat melubangi gips pasien, lalu kita dapat melakukan perawatan luka untuk mencegah terjadinya infeksi tersembunyi. Nah, baik, sekian komplikasinya. Kita dapat menutup balutan pasien kembali. Ibu sudah siap ya, Ibu? Saya tutup kembali. Nah, baik Ibu, dari hasil pengkajian tadi tidak ada terdapat komplikasi dan infeksi pada luka Ibu, maka hasilnya normal. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, Bu? Alhamdulillah senang, Sus. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Baiklah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, kalau begitu sekian pertemuan kita kali ini. Saya akan kembali lagi nanti untuk melakukan perawatan luka pada luka Ibu. Nah, kalau begitu sekarang saya pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sus.